Perkenalkan, kami dari kelompok rakyat. Kami di sini akan presentasi dengan tema pilkada yang dilaksanakan setiap tahunnya di Indonesia Merdeka. Sekali memilih harus berjudil, selama kita masih bisa memilih. Kita tetap pilih, harus memilih. Mempertahankan Indonesia, kita tetap pilih, harus memilih, membela negara kita. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Surya Setiawan, nomor absen 35. Nah, tujuan dari pilkada adalah yang pertama, untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Yang kedua, untuk mempermudah pemerintah pusat. Yang ketiga, untuk suatu bagian pelaksanaan dari otonom daerah. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber, yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Yang pertama ada langsung, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Yang kedua ada umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Yang ketiga ada bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat ada rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil, yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Dan asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta. Pilkada di zaman sekarang sangat berbeda dengan pilkada sebelum pandemi, karena pilkada sebelum pandemi dapat diadakannya kampanye. Nah, jika kampanye dilakukan di masa pandemi yang sekarang, itu sangat bertentangan, karena pilkada di masa pandemi sekarang harus mencegah terjadinya kerumunan dan kita harus menggunakan masker dan berjaga jarak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Apriani, nomor absen 31, kelas 11 IPS 2. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ada 10. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan atau kehakiman. Merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Contohnya seperti presiden, BPK, DPR, dan lainnya. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedelapan, ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang kesembilan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang ke-10, pemerintah berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, pertama, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Yang ketiga, ada kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Asri Prantika Dewi, nomor absen 29 dari kelas 11 PS2. Langkah yang harus dilakukan agar pilkada tetap terwujud adalah mengundurnya waktu pemilu, karena untuk saat ini
dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Sejak awal Januari, wabah ini awalnya terkonfirmasi berkembang di Cina, hingga menjadi epicentrum penyebaran. Kemudian, sejumlah negara lain ikut mengonfirmasi kasus yang sama. Wabah ini ternyata menular dengan cepat melalui tetesan kecil atau droplet dari orang yang positif terjangkit COVID-19. Dan kasus pertama di Indonesia dilaporkan pada awal Maret lalu. Setelah kasus pertama tersebut, jumlah masyarakat yang positif COVID-19 kian hari kian meningkat dan membuat pemerintah menyatakan status darurat bencana. Sementara WHO pun menetapkan COVID-19 sebagai pandemik untuk dunia. Mempertimbangkan situasi tersebut, KPU pada 21 Maret 2020 memutuskan untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan wali kota atau pilkada serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di tahun sekarang saya belum bisa melakukan pemilihan dikarenakan umur saya belum mencapai 17 tahun. Sedangkan yang sudah bisa memilih umurnya harus 17 tahun dan sudah menikah. Dan apa yang akan saya lakukan yaitu berharap semoga bisa mendapat gubernur yang bijaksana untuk rakyat. Jadi tahun ini saya genap berusia 17 tahun, tapi saya belum pernah mengikuti pemilihan umum. Jadi yang saya lakukan sekarang, saya melihat bagaimana cara orang-orang yang melakukan pemilihan umum agar nantinya saya bisa dengan mudah mengikuti pemilihan umum. Jika saya sudah pernah melakukan pemilihan umum, saya akan mengikuti pemilihan umum sesuai dengan asas yang ada. Tahun ini saya belum menjadi pemilih. Yang saya lakukan, yang pertama menjaga agar di sekitar lokasi aman. Yang kedua, tetap menjaga agar masyarakat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam memilih pemimpinnya. Untuk saat ini saya belum bisa mengikuti pemilihan, dan yang saya lakukan saat ini adalah berharap semoga mendapatkan gubernur yang bijaksana kepada rakyatnya.